Mengerikan, bom Rusia hantam Sumi Ukraina hingga buat kota penuh api, 22 orang dilaporkan tewas. Rusia melakukan serangan udara di kota Sumi, Ukraina. Operasi militer berupa bombardir dari udara tersebut menewaskan 22 orang. 3 diantaranya adalah anak-anak. Diberitakan BBC pada Rabu 9 Maret 2022. Gubernur Sumi, Dmytro Zhivaytsky, mengatakan Rusia mengebom daerah perumahan di timur laut kota semalam. Ia menggambarkan insiden itu sebagai pembunuhan massal. 3 bom dalam satu malam itu adalah malam yang mengerikan, jelasnya. Dalam serangan itu diketahui 9 orang tewas dalam satu rumah. Kemudian 6 rumah hancur parah dan sekitar 20 lainnya hancur sebagian. Masih dari BBC, sekitar 5.000 orang telah dievakuasi dari Sumi. Hal itu dilakukan setelah Rusia setuju untuk menghentikan pemboman kota. Gencatan senjata terbaru adalah bagian dari serangkaian pengumuman oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang jeda pertempuran di kota-kota utama termasuk Chernihiv, Sumi, Kharkiv, dan Mariupol. Mariupol telah gagal dalam upaya gencatan senjata selama beberapa hari terakhir di mana orang-orang berkemas mencoba untuk pergi dan Moskow dituduh menembaki rute orang-orang meninggalkan area. Evakuasi 5.000 orang dari Sumi dipandang sebagai terobosan positif. Tetapi ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi orang untuk dibuat sementara lebih banyak kota yang dikepung dikelilingi oleh pasukan Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuduh sekutunya berbagi tanggung jawab atas banyaknya korban meninggal akibat invasi Rusia. Dia menuduh aliansinya atau negara-negara barat kurang melakukan aksi nyata untuk meminimalisasi korban jiwa. Sementara Rusia yang harus disalahkan atas pembunuhan itu, tanggung jawab dibagikan kepada mereka yang selama 13 hari di kantor negara-negara barat mereka yang tidak menyetujui keputusan yang jelas diperlukan. Yang tidak menyelamatkan kota-kota kami dari bom dan rudal ini meskipun mereka bisa, kata Zelensky dilansir dari The Kyiv Independent pada Selasa 8 Maret 2022. Sudah 2 pekan Rusia menjalani operasi militer di berbagai wilayah Ukraina. Rusia pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022, mengumumkan akan mengambil langkah gencatan senjata. Namun Kyiv tidak lekas percaya pada pengumuman itu. Terlepas dari itu, kekecewaan Zelensky terhadap negara-negara NATO terlanjur menumpuk selama perang berlangsung. Beberapa kota dan pangkalan udara di Ukraina telah diketahui telah dibom, ditembaki atau diserang dengan rudal balistik sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Rusia menyebut kampanye yang diluncurkannya itu sebagai operasi militer khusus. Mereka juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Seperti yang diketahui, Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet di bawah kekuasaan Rusia yang saat ini telah beralih ke barat dan mencari keanggotaan NATO dan Uni Eropa. Zelensky telah berulang kali menyerukan kekuatan barat untuk menegakkan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk mencegah lebih banyak serangan Rusia. Kami ulangi setiap hari, tutup langit di atas Ukraina. Tutup untuk semua rudal Rusia, untuk pesawat tempur Rusia, untuk semua teroris mereka, kata Zelensky pada Minggu 6 Maret 2022. Dilansir Al Jazeera, Zelensky menambahkan jika kalian tidak memberi kami setidaknya pesawat, sehingga kami dapat melindungi diri kami sendiri, hanya ada satu hal untuk disimpulkan. Kalian ingin kami dibunuh dengan sangat lambat. Ungkapan tersebut ditunjukkan kepada para anggota NATO. NATO telah menolak permintaan Ukraina untuk zona larangan terbang. Hal tersebut memicu kritik keras dari Zelensky yang mengatakan langkah itu memberi lampu hijau bagi Rusia untuk membombardir wilayahnya. Ketua NATO Jens Stoltenberg mengumumkan keputusan itu pada Sabtu 5 Maret 2022 terkait penolakan penerapan zona larangan terbang. Pertemuan mendesak diarahkan oleh NATO yang melibatkan 30 anggotanya di Brussels, Belgia. Dia mengatakan membantu Ukraina melindungi zona udaranya dari rudal dan pesawat tempur Rusia akan membutuhkan pasukan NATO untuk menembak jatuh pesawat Rusia. Hal tersebut diyakini sebuah langkah yang dapat mengakibatkan perang penuh di Eropa yang melibatkan lebih banyak negara. Dia juga menambahkan, kami bukan bagian dari konflik ini, dilansir Reuters. Kharkiv yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina telah dihancurkan oleh serangan rudal Rusia. Kota yang berpenduduk 1,4 juta orang itu harus menanggung berbagai serangan yang dilancarkan pasukan Rusia. Jalanan dan bangunan-bangunan hancur akibat serangan pasukan Rusia tersebut. Banyak dari bangunan ini memiliki rumah orang di dalamnya, tempat tinggal pribadi flat. Beberapa dari mereka masih merokok. Salah satu hal utama yang dikatakan orang-orang di sini adalah bahwa mereka sama sekali tidak dapat memahami bagaimana seorang pemimpin negara seperti Rusia dapat melakukan hal seperti ini pada kota seperti Kharkiv, ungkap jurnalis Al Jazeera Charles Starford.
Banyak warga bersembunyi di stasiun metro bawah tanah, baik orang tua dan anak muda berdiri dengan sabar dalam antrian untuk sup, salad, dan roti yang disajikan oleh para sukarelawan. Selain kota Kharkiv, pasukan Rusia juga dikabarkan mengebom kota Chernihiv. Berbagai serangan yang dilancarkan Rusia diketahui telah membunuh banyak penduduk sipil, dilansir KOOA News 5. Setidaknya sudah ada 400 penduduk sipil Ukraina yang tewas menjadi korban serangan Rusia.